Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang banyak manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Pertama, nikmatnya sehat, yang kedua, waktu yang luang. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan kesehatan ini merupakan nikmat yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga Allah berikan kepada kita nikmat waktu luang. Waktu luang sehingga di sela-sela istirahat kita bisa sholat zuhur berjamaah, kita bisa sama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Sholatul fajr afdal 27 wa sholatul jamaah afdal min sholatil fajr bi 27 darajat." Kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dibanding 27 derajat. Jadi yang sholat berjamaah langsung naik ke tingkat 27, mereka yang sholat sendiri baru naik tingkat pertama. Itu satu kali sholat. Bagaimana kalau dikali 5? Bagaimana kalau setiap hari? Atau orang-orang yang setiap hari pergi ke masjid, nanti dia kiamat, bumi akan bersaksi, "Ya Allah, dia pernah melangkah di atasmu untuk pergi ke masjid, aku menjadi saksi." Maka di dalam Quran dikatakan, ketika di surat "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha", bumi ketika itu mengeluarkan isi perutnya. Ada yang menafsirkan bumi ketika itu bercerita tentang menjadi saksi amalan orang-orang baik, dan bumi juga bercerita menjadi saksi terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan di atas bumi. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita dan berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Dalam hadis, "Tawadda fi baiti", barang siapa yang berwudu di tempatnya, kemudian dia pergi ke masjid, tidaklah melangkah satu langkah kecuali akan diangkat derajatnya, dan langkah yang lain akan digugurkan dosanya. Kalau kita melangkah ke masjid ini mungkin 50 langkah, maka mendapatkan 50 guguran dosa. Apalagi kalau kita melangkah lebih daripada 50 langkah, mudah-mudahan menggugurkan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini membahas bab yang ke-7. Kalau nggak salah sekarang bab ke-7, bab tentang tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau sebelumnya kita juga pernah membahas bab-bab yang berkaitan tentang buku Riyadhus Shalihin. Buku Riyadhus Shalihin ini adalah buku yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dikumpulkan di dalam hadis-hadis fadilah amal, hadis-hadis tentang akidah, tentang mengenal Allah,
motivasi kebaikan, dan hampir 100% hadis-hadis di dalam buku Riyadhus Shalihin ini semuanya hadis-hadis yang sahih. Ya. Kita akan membahas bab yang berkaitan dengan mujahadah dan setelahnya berkaitan dengan hasu ala isdiyadi minal khairi fi awakhir amal, memberikan motivasi untuk menambah amal kebaikan di akhir usia. Berapa sih akhir usia itu, Pak? Umumnya orang, umatnya Nabi Muhammad, Rasul mengatakan umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Itu umat Nabi Muhammad. Kebanyakannya kayak begitu. Nabi Muhammad meninggal usia 62, sekitar 62. Abu Bakar meninggal di usia 62, 63. Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 62, 63. Umar meninggal di usia 62, 63. Bahkan kebanyakan orang sekarang itu di usianya 62, 63 rata-rata. Kalau seandainya masih hidup, maka banyak kekurangan. Fisiknya kurang, tenaganya kurang, kemampuannya kurang. Bahkan mungkin di usia-usia seperti itu sudah tidak produktif lagi. Kita akan membahas sekarang hadis-hadis berkaitan tentang ayo berbekal di akhir hidup. Allah berfirman, surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirukum ma yatadakkaru fihi man yatadakkar wa ja'akum an-nadhir wa ja'akum an-nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur, waktu, kesempatan, yang umur itu bisa digunakan untuk orang yang mengingat Allah sampai dia betul-betul mengingat Allah. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang bagi kalian peringatan. Apa maksud dari ayat ini? Awalam nu'ammirukum, bukankah telah kami kasih kalian umur? Maksudnya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya bukankah kami kasih kalian umur 40 tahun. 40 tahun dengan aneka ragam pengalaman hidup yang dialami, dengan segala bentuk masalah yang pernah dihadapi, dengan beraneka ragam nikmat yang pernah dianugerahkan. 40 tahun, banyak pengalaman yang diambil dalam kehidupan. Bukankah itu cukup sebagai peringatan? Berhentilah dari maksiat, kembalilah kepada Allah. Apalagi yang perlu diingatkan? 40 tahun waktu yang lama. Ada yang menafsirkan di sini 40 tahun. Ada yang menafsirkan juga di sini adalah 60 tahun. Ada yang menafsirkan 50 tahun. Berapapun itu, baik 40, 50, 60, yang jelas umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah kesempatan yang Allah berikan. Akankah kita kembali kepada Allah? Saya mau logikakan begini saja, Pak. Ada orang yang kerja sama kita 5 tahun. Dia sering salah, dia sering bolos, dia sering berkhianat, kita maafin terus 5 tahun, Pak. Sabar ya kita nunggu 5 tahun, Pak? Ustaz kelamaan, Ustaz. 5 tahun, 2 tahun ketahuan begitu terus, gak produktif, gak berhenti, Ustaz. 2 tahun. Kita ditunggu oleh Allah 40 tahun. 40 tahun ditunggu oleh Allah. Ada yang belum sholat. Allah tahu pengen dia apa, pengen dia lapang, Allah kasih lapang. Mudah-mudahan dia sholat. Nggak sholat juga. Allah kasih dia sulit supaya dia sulit kembali kepada Allah. Nggak sholat juga. Allah kasih dia susah, Allah kasih dia bahagia, Allah kabulkan doanya, Allah sempitkan dia. Segala macam kehidupan Allah berikan kepada dia supaya dia ingat kepada Allah. 40 tahun gak balik juga. Mau ditunggu berapa lama lagi sama Allah? Ini maksud ayat. Awalan nu'ammirukum
Bukankah kami kasih waktu kepada kalian, kami kasih usia kepada kalian. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang bagi kalian peringatan. Ditafsirkan para ulama, peringatan di sini yang dimaksud adalah, ada yang menafsirkan gigi ompong, Pak. Jadi kalau kita gigi udah merontok, berarti tandanya fisik udah turun. Kalau fisik udah turun, itu udah lampu kuning, akan suatu hari tambah turun. Lampu kuning udah datang, gak berhenti juga, jangan-jangan nanti nabrak kelewatan. Ada yang mengartikan wajah akumun nadir, datang pada kalian peringatan uban. Uban itu peringatan. Karena uban itu menunjukkan tua. Ada yang mengartikan keriput wajah. Ada yang mengartikan fisik yang lemah. Karena usia 25 sampai 30 mungkin fisik bagus, tapi sebagian kematangan jiwa belum. Sampai kapan fisik sempurna, kematangan jiwa di puncak? Di umur 40. Di umur 40 kematangan jiwa mulai sempurna, kematangan fisik di puncaknya. Lebih dari 40 kurvanya turun. Jiwa tambah matang, fisik tambah turun. Jiwa tambah banyak pengalaman, tapi fisik tambah lemah. Dikatakan para ulama, waja'akumun nadir, telah datang bagi kalian peringatan, maksudnya adalah tua. Masa sih nggak ingat-ingat juga tentang akhirat, padahal uban udah tumbuh di jenggot, tumbuh di kumis, tumbuh di kepala. Masa sih nggak cukup-cukup juga melakukan maksiat, padahal bukan yang muda lagi. Kapan mau kembali kepada Allah? Kapan mau ingat kepada akhirat? Padahal hidup ini pasti mati. Pasti mati. Ada di sini yang mau hidup 100 tahun? Saya rasa tak mau. Karena 100 tahun dia hidup, seandainya dia hidup 100 tahun, tapi fisik dia pasti turun kurvanya. 100 tahun semakin dia hidup, semakin dia susah. Waja'akumun nadir, datang pada peringatan, berarti maksudnya adalah datangnya teguran-teguran Allah. Ada juga yang mengartikan teguran ini bukan berarti saja fisikis secara berubah. Kadang-kadang ada orang yang Allah tegur dengan musibah. Allah kasih musibah dia, Allah kasih kesulitan dia, Allah kasih kesempitan dia. Supaya apa? Supaya dia datang kembali, angkat tangan, tobat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim.